Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait berita mengenai Putri Aryani. Hari ini kita akan bahas adalah mengenai royalti dari lagu Loneliness yang diciptakan oleh Putri Aryani. Lagu ini adalah lagu yang diciptakan sama Putri sekitar 2 tahun yang lalu dan pertama kali diupload di channel YouTube-nya. Awalnya sih channel YouTube-nya Putri kan hanya ratusan ribu subscribers ya. Dan untuk lagu Loneliness pun hanya di view sebelum dia mengikuti AGT nggak sampai 200.000 views. Tapi sekarang sudah jutaan views. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, dari video dia di America's Got Talent, sekarang kalau aku cek terakhir aku buat video ini, viewsnya itu sudah 53 juta views. Itu hanya di YouTube-nya America's Got Talent yang ada lagu Loneliness yang merupakan ciptaan Putri. Yang berikutnya juga, kalian harus tahu, kita ngomongnya fokus di YouTube ya. Di YouTube pun ada ratusan ya reaksi dari berbagai macam YouTuber yang menggunakan lagu Loneliness tersebut, dan semua pendapatan dari YouTuber tersebut yang ada lagu Loneliness itu semuanya beralih ke Putri. Artinya kalau total dari YouTube ini paling tidak ada ratusan juta views ya untuk lagu Loneliness. Bagaimana caranya kita mengecek berapa sih royalti yang didapatkan oleh Putri? Apakah melebihi dari 1 juta US dollarnya hadiah dari America's Got Talent? Untuk mengenai berapa total yang actual diterima oleh pemenang, kalian bisa cek di sebelum video ini ya, biar aku tidak mengulang lagi. Menurut aku sih bakal jauh lebih fantastis. Karena apa? Aku lihat ya, salah satunya adalah dari socialblade.com. Ini buat ngecek, memprediksi berapa pendapatan dari sebuah YouTube channel. Nah, ini kalau aku lihat dari akunnya AGT sendiri teman-teman, kategorinya itu sudah kategori A ya ini. Iyalah, pasti sudah 26 sekian juta subscribers kan ya. Dan rata-rata pendapatannya itu berapa nih per bulannya? Oke, pendapatan per bulannya rata-rata itu mulai dari 43.000 sekian US dollar sampai 692.000 US dollar. Dikalikan dengan let's say 15.500 untuk satu US dollarnya. Kalau aku hitung-hitung, aku anggap aja mungkin ini sekitar, kita ambil pertengahannya deh. Pertengahannya. 600.000 aja US dollar per bulan dari channelnya AGT ini. Ini pendapatannya sekitar berapa ini? 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sekitar 9,3 miliar hanya dari YouTube aja. Nah, apalagi beberapa bulan terakhir ini kan, ya nggak bisa dipungkiri, kalian bisa cek aja di YouTube-nya AGT, yang ada Putrinya itu adalah yang views paling terbanyak. Artinya dari 9,3 miliar, hitungan kasarnya, mungkin 70% itu adalah yang ada video Putri Aryani-nya. Nah, kemudian mengenai berapa nominalnya Anjas untuk itu, ya kalau 9,3 miliar per bulan kali dengan 3 bulan Putri kan terus di views gitu, ya menurut aku sih kalau cuma 1 miliar lebih ya pendapatan Putri hanya dari YouTube AGT, aku rasa lebih ya untuk lagu Loneliness tersebut, mungkin bisa 2 atau 3 miliar dengan hitungan kasar dari Social Blade ini. Itu hanya dari YouTube AGT aja, karena kan kalau untuk sistem royalti itu udah bagus banget. Kalau untuk YouTube semuanya akan lari ke pemilik lagu tersebut. Kemudian itu adalah sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah mengenai dari para reaktor ya di YouTube di dunia gitu. Itu juga ada mungkin sudah lebih dari puluhan atau bahkan ratusan juta views ya total ya semuanya ya. Itu kan semuanya juga mereka tidak mendapatkan apapun, kayak kami gitu ya yang mereaksi lagu Putri, iklan yang kalian tonton itu semuanya larinya ke pemilik lagu, yaitu adalah Loneliness. Makanya menurut aku kalau cuma dari YouTube doang ditambah dengan reaksi-reaksi dan semuanya yang reuploader dan juga video Putri sendiri yang diupload di YouTube-nya, kalau cuma 2 miliar sih aku rasa ada ya untuk royalti dari YouTube aja. Ini perkiraanku teman-teman. Oke, yang kedua juga royalti tersebut tidak hanya dari satu platform, which is adalah YouTube, ada juga dari Spotify. Spotify pun lagunya Putri beberapa kali itu menempati posisi teratas. Spotify itu lebih gede menurut aku daripada YouTube ya, karena kan fokusnya ya di ulang-ulang lagi dan gak ada reuploader di Spotify. Ya gedean YouTube sih kayaknya, karena kan banyak ngebantu yang nge-reupload juga, dan semuanya hanya untuk Putri juga. Tetap Spotify itu adalah sumber pendapatan yang kedua.
Yang ketiga adalah dari tayangan AGT-nya sendiri. Kan tayangan AGT itu memakai lagu Putri dan juga ada royaltinya sendiri. Ada keterangan dari ibunya Putri Aryani mengenai royalti ini sendiri. Jadi ini adalah ibunya yang bilang begini, Ibu Putri Aryani buka-bukaan soal isu royalti 7 triliun dari Simon Cowell. Terus statementnya ada dari Kompas TV, ada dari FIFA. Reni Alfianti, ibundanya Putri Aryani ya, mengungkapkan bahwa putrinya mendapatkan royalti dari lagu yang dinyanyikan di ajang tersebut. Reni mengatakan urusan royalti di negeri Paman Sam itu sudah baik dan pihak penyelenggara cukup profesional. Nantinya jumlah royalti yang didapatkan Putri akan disesuaikan dengan jumlah penonton. Semakin banyak penonton, Putri juga dapat royalti sebagai pencipta lagu dan yang nyanyi punya dia sendiri. Oh, jadi dia dapat 2 royalti ya, penyanyi dan juga pencipta lagunya, which is bagus banget. Terus tak hanya soal perhitungan royalti, sistem pembayaran royalti juga disebut sangat jelas. Bahkan Putri sudah diberitahu pihak penyelenggara sejak awal. Setiap lagu yang dibawakan, yang penciptanya Putri, lagunya Putri, royalti ke Putri semua, udah ada tanda tangannya. Menurut Reni, perhitungan soal royalti lagu yang jelas inilah yang membuat para pencipta lagu menjadi hidup. Oke, ini bagus banget untuk sistem royaltinya untuk di Amerika ya. Apalagi kalian juga harus tahu, kalau penontonnya itu kebanyakan dari negara-negara yang sudah developed countries, ya kayak Amerika atau Eropa yang sudah maju, terus juga Hong Kong, Singapura, itu jumlah kayak mungkin kalau di Indonesia tuh 1 views atau 1.000 views ya untuk penonton Indonesia itu paling kan cuma dapat 8.000 sekian. Tapi kalau dari negara-negara maju itu bisa 3 atau 4 kali lipat. Yang artinya apa? Semakin banyak ditonton di negara-negara yang CPM-nya ibaratnya, kalau buat YouTuber yang tahu, itu semakin tinggi juga nilai yang akan didapatkan royalti dari Putri Aryani. Dan kalian juga harus tahu bahwa di lagu Loneliness itu, Putri Aryani itu trendingnya lebih dari 30 negara. Indonesia salah satunya, tapi Amerika, negara-negara maju lainnya itu pun juga trending. Jadi makanya aku bilang kalau untuk dari YouTube aja dengan berbagai macam variabel yang aku sebutkan tadi, kalau cuma 1 miliar 2 miliar itu ada untuk royaltinya aja di lagu Loneliness. Tapi gimana Anjas dengan lagu-lagu yang dinyanyikan Putri yang lainnya yang selama dia mengikuti ajang AGT ya dia nggak mendapatkan lagi karena untuk royalti itu melekatnya adalah kepada pencipta lagu. Terus apakah Putri akan mendapatkan royalti di kedepannya lagi? Karena kan kayak lagu-lagu Putri kan yang di YouTube tidak hanya di AGT tapi di berbagai channel itu kan masih ada, ya tetap itu akan mengalir terus ke Putri sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia pun tetap aja bakal ada royalti tersebut buat Putri. Itu adalah yang pertama. Menurut aku hadiahnya itu lebih daripada sekedar pemenang di AGT. Itu opiniku ya. Kalau kalian penasaran kenapa aku mengatakan seperti ini, kalian tonton aja video sebelum ini mengenai berapa jumlah hadiah actual yang diterima oleh pemenang AGT di 2023. Terus kita juga lihat ada keterangan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Putri Aryani. Pencapaian yang diperoleh Putri Aryani juga membuka peluang lainnya, yakni adalah ia mendapatkan beasiswa Indonesia Maju atau BIM dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Beasiswa tersebut adalah bentuk apresiasi dari Kemendikbudristek untuk Putri Aryani yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Menurut Pak Nadiem nih gini, inspirasi Putri untuk negara ini luar biasa, maka dari itu kami ingin merealisasikan mimpi Putri untuk berkuliah di kampus impian Putri yang seleksinya sangat ketat. Jadi kami mendukung penuh lewat beasiswa Indonesia Maju. Selamat ya Putri, karena sekolah yang mau dia tuju untuk kuliah nanti itu berada di New York. Untuk biaya hidupnya New York itu mahal banget dan tuition fee-nya juga ini mahal. Memang sekolahnya di mana Anjas? Ini, Putri memiliki mimpi untuk sekolah di The Juilliard School yang lokasinya berada di mana nih? Di New York. Aku cek dari Wikipedia bahwa wah ini gila, ini
kampus swasta, teman-teman. Kampus swasta itu mahal banget. Nah, ini bedanya Indonesia dan di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu kan orang berlomba-lomba untuk masuk sekolah negeri, kampus negeri yang katanya kualitasnya lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau kalian keluar negeri ya, yang namanya kampus baik atau tidak itu tidak diidentikan dengan negeri atau swasta. Bahkan tempat aku tinggal pun di Thailand ada satu kampus swasta yang bayarannya tuh mahal banget melebihi kampus negeri, dan itu merupakan salah satu kampus terbaik di Thailand, dan itu swasta, bukan kampus negeri. Apalagi juga di New York yang lokasinya ini juga lokasi yang mahal, dan pasti juga nggak butuh cuman 1 juta 2 juta untuk biaya hidup di sana. Untuk living cost-nya juga dengan kondisi Putri, dia nggak mungkin sendirian kan, pasti juga dengan orang tuanya akan ke sana juga. Itu tidaklah murah, teman-teman. Dan sekolah ini adalah sekolah yang sangat privilege banget, karena kalau aku cek dari keterangan di sini, Institute Musical of Art-nya ini, Juilliard School of School, didirikannya itu tahun 1905 ya. Wah, lama banget ya. Dan sudah 118 tahun yang lalu, pendirinya adalah Frank Damrosch. Untuk biaya sekolahnya di sana, aku cek di sini, rata-rata itu bisa nyampe per tahun ya, hitungannya tahun bisa nyampe hampir 1 miliar loh. Hanya untuk biaya kuliah doang. Dan di sini memang dikatakan, kalau aku cek di sini, termasuk tingkat sekolah yang sulit, karena seleksinya tuh hanya 7% dari pendaftar yang diterima. Ya, kalau dari kampus, kalau dari pemerintah Indonesia hanya menyediakan dananya aja ya, teman-teman. Sama kayak beasiswa yang lain ya. Ada, kalau kita sudah dapat duitnya, dana untuk sekolah tersebut, kemudian untuk urusan kita mendaftar di kampus tersebut, apakah keterima atau tidak, itu adalah urusan individunya. Dan tingkat rate penerimaan di sini cukup rendah ya, cukup tinggi, cukup rendah maksudku, karena dari 100% orang yang mendaftar, hanya 7% yang keterima. Mudah-mudahan Putri diberikan kemudahan pada saat mendaftar di Juilliard School di New York, agar dia bisa diterima, karena dari 100 hanya 7 yang keterima, ibaratnya seperti itu. Well, itu yang bisa aku update mengenai berita Putri hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku membahas mengenai berita Putri Aryani, dan juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas Asmara. Kalau kalian punya informasi terbaru, kalian bisa tuliskan juga di kedua akun sosial mediaku tersebut. Sampai jumpa.